Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Mutawakil Sambrut dengan NIM 200209552014. Saya bersama teman saya Mudassir. Saya Mudatsir dengan NIM 200209552026. Saya dari kelas PTKG. Dari kelompok 12 ingin mempresentasikan sebuah hasil dari kerja dari PowerPoint kami yang berjudul Perilaku Agresif. Baiklah, selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu pengertian perilaku agresif. Agresif merupakan setiap tindakan yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai orang lain. Menurut Baron dan Richardson, mendefinisikan agresif sebagai suatu perilaku yang diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup lain yang terdorong untuk menghindari perlakuan tersebut. Agresif lebih difokuskan pada pengertian dari perilaku agresif itu sendiri, yang menurut pendapat para ahli seperti Baron yang mendefinisikan perilaku agresif merupakan tingkah laku yang diarahkan untuk tujuan menyakiti makhluk hidup lain yang ingin menghindari perlakuan semacam menyakiti. Menurut Sarwono, perilaku agresif merupakan setiap perilaku yang merugikan atau menimbulkan banyak korban pada pihak lain. Berdasarkan beberapa definisi perilaku agresif yang telah dikemukakan di atas oleh beberapa tokoh, terdapat persamaan yang mengungkapkan bahwa perilaku agresif merupakan perilaku atau tindakan yang menyakiti atau melukai orang lain. Mears 2002 mengungkapkan bahwa agresif merupakan perilaku fisik atau verbal, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, namun memiliki maksud untuk menyakiti, menghancurkan, atau merugikan orang lain. Bush dan Perry 1992 mengatakan bahwa perilaku agresif merupakan perilaku atau kecenderungan perilaku yang niatnya untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Menurut Bush dan Perry 1992, terdapat 4 aspek perilaku agresif yang didasari dari 3 dimensi dasar, yaitu motorik, efektif, dan kognitif. 4 aspek perilaku agresif yang dimaksud yaitu physical aggression, verbal aggression, anger, dan hostility. Baik, yang pertama yaitu physical aggression. Physical aggression yaitu tindakan agresif yang bertujuan untuk menyakiti, mengganggu, atau membahayakan orang lain melalui respon motorik dalam bentuk fisik seperti memukul, menendang, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu verbal aggression, yaitu tindakan agresif yang bertujuan untuk menyakiti, mengganggu, atau membahayakan orang lain dalam bentuk penolakan dan ancaman melalui respon vokal dalam bentuk verbal. Kemudian selanjutnya itu anger. Anger merupakan emosi negatif yang disebabkan oleh harapan yang tidak terpenuhi, dan bentuk ekspresinya dapat menyakiti orang lain serta dirinya sendiri. Beberapa bentuk anger adalah perasaan marah, kesal, sebal, dan bagaimana mengontrol hal tersebut. Termasuk di dalamnya adalah irritability, yaitu mengenai temperamental, kecenderungan untuk cepat marah, dan kesulitan mengendalikan amarah. Kemudian selanjutnya yaitu hostility,
yaitu tindakan yang mengekspresikan kebencian, permusuhan, antagonisme, ataupun kemarahan yang sangat kepada pihak lain. Hostility adalah suatu bentuk agresif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresif. Perilaku agresif yang muncul pada individu berkaitan erat dengan rasa marah yang terjadi dalam diri individu. Menurut Taylor, Peplau, dan Sears 2009, perilaku agresif dapat muncul dengan sebab-sebab sebagai berikut, yaitu adanya serangan dari orang lain, terjadinya frustasi dalam diri seseorang, ekspektasi pembalasan atau motivasi untuk balas dendam, serta kompetisi. Adanya serangan dari orang lain. Individu akan secara refleks memunculkan sikap agresif terhadap seseorang yang secara tiba-tiba menyerang atau menyakiti, baik dengan perkataan verbal maupun dengan tindakan fisik. Terjadinya frustasi dalam diri seseorang. Frustasi adalah gangguan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Ketika individu mengalami frustasi, maka akan dapat memunculkan kemarahan yang dapat mengakibatkan perasaan agresif. Ekspektasi pembalasan atau motivasi untuk balas dendam. Ketika individu yang marah mampu untuk melakukan balas dendam, maka rasa marah akan semakin besar dan kemungkinan untuk melakukan agresi juga bertambah besar. Kompetisi agresi yang tidak berkaitan dengan keadaan emosional tetapi mungkin muncul secara tidak sengaja dari situasi yang melahirkan suatu kompetisi secara khusus berujung pada situasi kompetitif yang sering memicu pola kemarahan, pembantahan, dan agresi yang tidak jarang bersifat destruktif. Pikiran atau kognitif. Penilaian mungkin tidak begitu penting, tetapi jelas bisa mempunyai pengaruh besar. Interpretasi untuk bisa menentukan apakah kejadian emosional menyenangkan atau tidak menyenangkan. Seberapa kuat perasaan yang ditimbulkan dan apakah faktor penahan memainkan peranan. Dengan demikian, pikiran dapat mempengaruhi agresi seseorang dengan menentukan kejadian emosionalnya terlebih dahulu. Konflik keluarga. Konflik keluarga. Banyak yang beranggapan bahwa banyak anak nakal merupakan korban penyimpangan sosial dari kondisi keluarga abnormal. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak hanya tumbuh dalam kemiskinan, tetapi juga hanya mempunyai satu orang tua dan bukan dua, sehingga mereka belajar untuk tidak menerima norma dan nilai-nilai tradisional masyarakat. Pengaruh teman-teman merupakan salah satu agen sosialisasi yang dijumpai anak-anak dan kehidupan dari waktu kecil hingga dewasa. Teman ini mengajari cara bertindak dalam situasi tertentu, dengan berperan sebagai model dan dengan memberi suatu penerimaan atau dukungan apabila mereka bertindak dengan cara yang dianggap pas.